Selamat pagi Pak Seno dan teman-teman kelas MKN 71 AP sekalian. Kali ini kita akan mempelajari tentang Theory of Investment yang ada di chapter 17 buku Mankiw. Apa sih teori investment itu? Mari kita lihat lebih lanjut. Pertama, investment. Investment itu apa sih? Jadi, mungkin kita ada sedikit refreshing dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan investment? Kita lihat dulu ilustrasi berikut ini. Misalnya contoh yang A, Smith membeli rumah di PJMI dari Adam, dan kemudian B, John membangun rumah baru di Serpong. Mana sih di antara kedua ini yang merupakan investment? Nah, kita perlu membedakan pengertian investment secara individual dengan yang dimaksud dengan investment yang merupakan komponen dari GDP. Investment yang merupakan komponen dari GDP yaitu belanja yang membentuk modal baru atau barang baru. Jadi contoh di sini adalah yang B, karena John membangun rumah baru di Serpong. Bukan yang A, karena kalau A ini itu hanyalah pengalihan kepemilikan modal, bukan pembentukan aktiva baru. Kemudian kita lihat contoh yang soal nomor 2, yaitu Gates membeli $5 juta saham IBM dari Buffett di New York Stock Exchange. Sementara yang B, General Motors menjual $10 juta saham ke publik dan menggunakan uangnya untuk membangun pabrik baru. Yang mana merupakan belanja investment? Yang A bukan belanja investment, karena itu juga hanyalah pengalihan kekayaan, pengalihan aset. Yang B, penjualan sahamnya itu bukan investment, tetapi saat General Motors menggunakan duit yang diperoleh untuk membangun pabrik baru, disitulah termasuk dalam belanja investment yang ada dalam komponen GDP. Nah, selanjutnya, investment itu sendiri ada 3 jenis, yaitu business fixed investment, yaitu belanja berupa equipment, mesin atau komputer, structures, bangunan kantor atau gedung, dan intellectual property yang dibeli oleh bisnis atau firms atau perusahaan untuk produksinya. Sementara yang kedua adalah residential investment. Ini adalah rumah baru yang masyarakat beli untuk ditinggali sendiri atau disewakan kembali. Kemudian yang ketiga adalah inventory investment, yaitu inventory yang disimpan perusahaan, meliputi material, work in process, dan finished goods. Pada chapter ini, ada 3 pertanyaan utama yang akan kita pelajari. Pertama, kenapa sih investment itu berkorelasi negatif atau terbalik dengan interest rate? Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan fungsi investasi bergerak? Dan yang ketiga, kenapa investment naik saat economic boom dan turun saat terjadi resesi? Nah, kita lihat lagi nih, investment. Dinyatakan di sini bahwa investment itu merupakan komponen yang paling volatil. Kita lihat di grafiknya pada saat sekitar tahun 2007 sampai 2008 itu kita lihat bahwa investment itu jumlahnya turun drastis. Nah, kita lihat juga di sini. Saat itu GDP itu turun sebesar $636 miliar dan investment juga turun melebihi GDP-nya, yaitu turun sebesar $785 miliar. Investment tujuannya adalah untuk meningkatkan standar hidup di masa yang akan datang, berperan dalam long run growth dan juga short run. Short run maksudnya apa? Ya itu contohnya tadi, begitu investment turun, GDP juga ikut turun. Sementara kalau long run growth, investment itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan standar hidup di masa yang akan datang atau jangka panjangnya. Kemudian kita lanjut, kita bahas yang pertama tadi, yaitu business fixed investment yang meliputi peralatan, gedung, dan juga aset intelektual. Melalui investasinya, bisnis dapat mengembangkan modal aset fisiknya atau aktiva dan meningkatkan kapasitas produksi barang dan atau jasa kemudian hari. Kita akan mempelajari model neoclassical model of investment. Model ini akan menjelaskan benefit dan cost bagi firms untuk memiliki barang modal atau aktiva dan menunjukkan bagaimana pengaruh tingkat investasi dengan marginal product of capital, interest rate, dan peraturan perpajakan yang akan mempengaruhi perusahaan. Untuk supaya keperluan pembelajaran, kita membagi 2 firm atau perusahaan itu. Yang pertama di sini adalah production firm. Yang kedua nanti adalah dia rental firm. Apa sih maksudnya? Jadi production firm itu dia perusahaan yang utamanya adalah menghasilkan produk. Nah,
sebenarnya kebanyakan perusahaan itu campuran ya, dia semi campuran antara production dan rental firm, tapi untuk memudahkan pemahaman kita fokuskan dulu yang pertama itu production firm. Jadi dia menyewa alat modal atau aktiva untuk kemudian menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dia jual. Jadi apa itu cost and benefitnya dia? Kita lihat dulu di sini kurva ini. Karena dia menyewa, berarti kurva ininya adalah real rental price. Indikator ini, dan kemudian kurva demand-nya menurun. Ini menggambarkan MPK, yaitu Marginal Product of Capital. Kenapa menurun? Karena extra output yang bisa diperoleh itu semakin banyak jumlah aktif yang dimiliki, dia akan semakin menurun. Dengan artian, misalnya di awal-awal tuh setiap penambahan satu aktiva akan meningkatkan satu output, tapi kemudian semakin lama tuh menurun. Penambahan satu aktiva tidak akan meningkatkan produksi sebaik satu output. Misalnya saja mungkin penambahan satu aktiva meningkatkan setengah output, dan kemudian semakin menurun, semakin banyak jumlah aktif yang dimiliki. Terus capital supply, ini kenapa kurvanya lurus? Karena pada satu titik tertentu, kapanpun itu, jumlah supply aktiva itu adalah tetap. Oke, kemudian yang kedua adalah rental firm. Ini adalah perusahaan yang bisnis utamanya itu adalah menyewakan aktiva. Nah, berarti biayanya apa? Cost of capital alias biaya membeli, karena dia membeli barang modal atau aktiva dan kemudian disewakan. Penghasilan dia didapatkan dari persewaan itu. Lihat pendapatannya diukur dengan real rental price of capital untuk setiap unit kapital atau aktiva yang dimiliki dan disewakan pelanggan. Biayanya apa? Biayanya ya biaya pembelian alat tersebut. Di antaranya ini ada 3. A, yang pertama yaitu IPK, yaitu biaya bunga dari pinjaman yang dia pakai untuk membeli, karena dia membelinya itu dengan pinjaman dari bank. Nah, kalaupun dia membelinya dengan cash, ada juga biaya di situ, yaitu potensi pendapatan interest per unit aktiva. Apa itu maksudnya? Jadi, kalau dia beli dengan cash, padahal seharusnya uang cash itu bisa saja dia investasikan dan kemudian mendapat bunga dari investasinya, dibandingkan misalnya jika bayar cicilan. Nah, mengukurnya dari mana? Jadi, I-nya ini dari suku bunga nominal yang berlaku saat itu. Karena kan kalau pinjaman itu ada bunga yang dibayar, nah itu ukurnya dari suku bunga. Sementara kalau dia bayar cash, harusnya bisa ditabung mendapatkan bunga. Bunganya itu ukurnya di sini adalah dengan suku bunga nominal. Kemudian B dari capital rental firm yaitu perubahan harga per unit aktiva. Karena harga unit itu kan akan terus menurun ya, itu termasuk dalam biaya. Kemudian yang C adalah tingkat depresiasi per unit aktiva. Kita tahu bahwa aktiva itu akan menyusut dari waktu ke waktu. Itu juga merupakan cost of capital. Kita lihat di sini penjabarannya, kemudian cost of capital sama dengan IPK ditambah penurunan PK tambah tingkat depresiasi disederhanakan. Nah, kemudian akhirnya kita tahu bahwa biaya untuk membeli dan menyewakan rent atau merental suatu aktiva itu intinya 3 ini: harga relatif aktiva, tingkat suku bunga real, kemudian tingkat depresiasi. Nah, kemudian di sini apa sih determinant of investment? Apa sih penentu investasi itu? Kita lihat pada kurva fungsi A, downward sloping investment function. Ketika real interest rate, maka investasi akan menurun. Kenapa? Karena yang tadi kita tahu bahwa kalau suku bunga tinggi, pinjaman itu semakin mahal, pinjaman di bank. Dan juga kalau sebaliknya, kalau dia membayar modal itu dengan cash, kalau suku bunga tinggi, lebih baik uangnya ditabung saja daripada dibelikan investment. Nah, kalau interest rate semakin turun, maka mempunyai kapital atau membeli itu semakin menguntungkan. Kemudian kita lihat di sini ada shift atau pergeseran dari kurva investasi. Apa yang menyebabkan hal ini? Ini misal saja disebabkan
oleh MPK yang naik atau marginal produksi per kapital. Misalnya itu terjadi karena adanya perkembangan inovasi atau teknologi yang meningkatkan tingkat efisiensi produksi yang tadinya bisa satu output per satu aktiva, tapi kemudian ternyata karena ada perkembangan teknologi bisa menjadi 2 output per aktiva. Itu menyebabkan kurva ini bergeser. Kemudian ada hal lain juga yang mempengaruhi fungsi investasi dan agregat demand, yaitu aturan perpajakan. 2 yang bisa diidentifikasikan adalah corporate income tax dan investment tax credit. Ini apa sih maksudnya? Misalnya pertama, corporate income tax. Sebelum corporate tax law, ini contoh di Amerika ya. Jadi pengertian profit itu adalah rental price of capital dikurangin cost of capital. Profit mengurangi nilai sekarang dari depresiasi sebagai biaya. Alias pengurangan itu berdasarkan nilai penyusutan dari saat ini. Dengan menggunakan current cost accounting, yaitu menggunakan depresiasi dari nilai aset sekarang atau nilai aset pengganti saat ini. Jadi maksudnya barang yang udah kita beli misalnya 5 tahun lalu. Tapi kalau dengan current cost accounting, itu dia mengukur biaya depresinya menggunakan angka dari depresiasi barang yang kalau dibeli per tahun ini. Dengan artian barangnya pasti lebih mahal. Sementara kemudian corporate tax, berdasarkan corporate tax law yang berlaku di Amerika, perusahaan itu mengurangi biaya depresi itu dengan menggunakan historical cost, alias biaya depresinya untuk harga barang 5 tahun yang lalu. Nah, kan ada inflasi. Maka kalau berdasarkan corporate tax law ini, dia kan harganya berdasarkan harga 5 tahun lalu. Berarti biaya depresiasinya akan lebih sedikit dibanding kalau yang current cost accounting. Karena kalau ada inflasi, aset yang sama fungsinya itu pasti harganya sekarang lebih mahal, yang berarti biaya depresiasi lebih tinggi. Nah, karena dengan ada corporate tax law ini akan men-understate cost of depreciation dan profit itu akan di-overstate, yang akhirnya akan mendorong firms untuk tidak berinvestasi atau mendiscourage firm untuk berinvestasi. Kemudian yang kedua yaitu investment tax credit. Apa sih ini? Ini merupakan fasilitas bagi perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mengulangi penghasilan kena pajak dengan persentase biaya yang dikeluarkan untuk belanja modal. Jadi fasilitasnya tuh di persentase ini, persentase biaya yang dikeluarkan untuk belanja modal. Pada tahun 1985, tax investment credit rate di USA waktu itu adalah 10%. Dengan artian, jika perusahaan menggunakan uangnya untuk belanja modal, sebesar 10% dari belanja modal itu bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajaknya. Kemudian ada contoh lain yaitu namanya Bush Tax Cut. Berlaku pada tahun 2002 sampai 2004. Waktu itu pemerintahan Amerika ingin meningkatkan belanja investasi, maka dia memberikan fasilitas ini, yaitu biaya depresiasi bisa dikreditkan di awal untuk pembelian yang berlaku paling maksimum tahun 2004. Kalau kutipan di bukunya ini akan meningkatkan jumlah maksimum yang bisa perusahaan kurangkan langsung dari biaya yang digunakan untuk membeli barang investasi itu, bisa dikurangin dari pajaknya sebesar $25.000 sampai $100.000. Kemudian ada lagi yaitu tentang Tobin's Q. Ini adalah cara alternatif selain dari neoclassical model tadi ya. Jadi menurut Tobin's, jadi Bapak Tobin's ini mendapatkan penghargaan Nobel juga untuk teorinya ini, bahwa ada korelasi antara fluktuasi pada investment dan fluktuasi harga saham di stock market. Saat harga saham naik, maka firm punya kesempatan untuk profitable investment. Kenapa? Karena profit opportunities meningkat itu berarti pendapatan di masa depan tuh akan lebih baik
bagi para shareholders. Stock price merefleksikan insentif untuk berinvestasi. Kalau di sini rumus Tobin's Q. Yang pertama yaitu pembilangnya nilai aktiva yang ditentukan oleh stock market atau nilai pasar. Sementara di bawahnya menyebut yaitu harga aktiva jika dibeli saat ini. Maka jika nilai Q lebih dari 1, nilai pasar dari aktiva itu melebihi nilai real biaya untuk menggantinya. Maka ini akan mendorong firms untuk berinvestasi. Kenapa? Karena firms dapat meningkatkan nilai pasar perubahannya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk membeli aktiva. Jadi misalnya membeli aktiva senilai 10 juta rupiah mesin. Tapi dengan pembelian aktiva atau mesin senilai 10 juta itu, pasar itu menilai bahwa pembelian itu nilainya lebih dari 10 juta, misalnya 12 juta. Nah, berarti Tobin Q-nya adalah 1,2. Sebaliknya, jika nilai Q kurang dari 1, maka nilai pasar dari pembelian aktiva itu dinilai oleh pasar itu lebih sedikit dibanding biaya sebenarnya. Misalnya dia berarti membeli mesin senilai 1 juta. Tapi ternyata di nilai pasar, pembelian itu, peningkatan nilai sahamnya itu hanya 5 juta. Yang berarti 5 juta per 10 juta 0,5 atau Tobin's Q-nya 0,5. Nah, hal ini akan mendorong firms untuk tidak berinvestasi. Nah, kemudian sepertinya Tobin's Q itu berbeda ya dengan model neoklasikal, tapi sebenarnya ada korelasinya. Jadi gini, tadi kita mempelajari tentang marginal product of capital. Ini hampir sama. Jadi jika marginal product of capital melebihi biaya kapitalnya, maka firm akan memperoleh profit dari aktiva baru. Firm akan menarik untuk dimiliki dan meningkatkan market value, yang mana nilai Q akan lebih tinggi dari 1. Sebaliknya, jika marginal product of capital atau peningkatan output dengan per kapital itu lebih rendah dibanding biaya kapital ya, maka firm memperoleh kerugian dari aktiva baru atau justru kalau dia nambah aktiva, keuntungan yang diperoleh tidak akan senilai kapital itu. Maka nilai pasar akan menurun dan nilai Q akan rendah atau kurang dari 1, yang akan mendorong firm untuk tidak berinvestasi. Nah, ini yang kedua, yaitu residential investment. Meliputi pembelian rumah baru untuk ditinggali sendiri dan pembelian rumah baru oleh landlords untuk disewakan. Kita akan mempelajari tentang pertama ini the stock equilibrium and the flow supply. Kita lihat di sini grafik A ini adalah pasar untuk perumahan. Di sini indikatornya adalah harga relatif dari rumah. Itu PH per P. Apa itu PH? PH adalah harga rumah, P yaitu biayanya, overall price level of material and labor. Jadi PH per P itu adalah harga relatif rumah. Sementara di bawah ini adalah stock of housing capital atau stok modal perumahan. Kita lihat kurva demand ini menurun. Kenapa? Karena jika harga rumah relatif itu semakin rendah, maka demand itu akan tinggi. Sementara jika harga relatif rumah semakin rendah sini, maka demand itu akan semakin tinggi. Kemudian kita lihat supply-nya kenapa garis lurus, karena pada suatu titik tertentu jumlah kapanpun itu supply dari rumah itu adalah tetap. Kalau ada angka tertentu. Kemudian kita bergeser ke grafik B. Ini adalah kurva supply dari rumah yang baru. Jadi kalau yang kiri ini rumah lama atau rumah yang sudah dimiliki. Karena yang kanan ini rumah baru. Supply rumah baru ini kurvanya adalah meningkat atau incline. Kenapa? Karena harga rumah relatif yang semakin tinggi itu akan mendorong
perusahaan konstruksi atau kontraktor untuk membangun rumah baru. Karena kan tadi PH per P ini adalah harga relatif. Jadi keuntungannya tuh akan semakin tinggi kalau harga relatif ini lebih tinggi. Karena harga rumah dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah tersebut. Kita lihat ini bahwa equilibriumnya ini ada berpengaruh dari pasar rumah untuk rumah lama, kemudian untuk supply ke rumah baru. Selanjutnya adalah apa sih menyebabkan perubahan demand atas rumah? Ada dua hal. Kurva demand itu naik bisa disebabkan oleh pertama, economic boom. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan menaikkan pendapatan nasional. Kalau pendapatan nasional, maka semakin banyak orang yang mampu untuk beli rumah, maka demand akan naik. Kemudian yang kedua adalah penambahan besar populasi. Salah saja karena dari imigrasi. Hal ini akan meningkatkan demand atas rumah. Kita lihat di sini, ini pasar rumah existing atau rumah lama, kurva demand tuh akan langsung bergeser karena adanya economic boom atau populasi yang meningkat. Kurva demand bergeser, titik equilibriumnya juga naik ya di sini. Nah, ini akan berpengaruh juga ke supply rumah baru. Maka rumah baru juga titik equilibriumnya pindah ke sini, harganya juga semakin mahal karena demand yang naik. Jumlah kontraktor yang membangun rumah juga justru akan naik. Ada beberapa faktor penentu permintaan atas rumah selain dua hal ini. Pertama adalah real interest rate. Kenapa? Karena KPR atau cicilan rumah, mortgage kalau di Amerika itu ditentukan oleh suku bunga. Kalau suku bunga naik, bunga tinggi, maka biaya pinjaman itu tinggi, permintaan rumah akan menurun. Tapi kalau suku bunga rendah, biaya pinjaman itu berarti rendah, demand rumah akan naik. Seperti yang kita lihat saat ini, kalau suku bunga turun, maka makin banyak orang yang mengambil KPR. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan kredit atau kemudahan memperoleh KPR. Jika memperoleh KPR itu mudah, maka demand rumah akan naik. Sementara jika memperoleh KPR itu sulit atau syaratnya sangat ketat, maka demand rumah akan turun. Nah, kemudian ini adalah keadaan pada awal abad ke-20. Kita lihat ini. Kembali lagi dulu. Ada hubungan antara real house pricing, kemudian ini adalah supply rumah baru, dan kemudian adalah tingkat suku bunga. Ini menjelaskan hipotesis yang tadi ini. Kita lihat begitu suku bunga naik tinggi, terjadi penurunan real house pricing, kemudian terjadi penurunan juga supply rumah baru. Kenapa? Karena kontraktor ini akan berkurang pembangunan rumah barunya. Kenapa? Karena demand-nya menurun. Dilihat dari mana? Dari sini. Harga rumah itu menurun karena suku bunga yang naik. Kita lihat di sini penjelasannya, keadaan pada awal abad ke-20, yaitu sekitar tahun 2002 sampai 2005, interest rate itu rendah. KPR juga mudah didapat, bahkan oleh orang-orang yang memiliki kredit history yang meragukan atau subprime borrowers. Mereka bisa mendapatkan KPR dengan down payment yang rendah. Maka dengan ini, kemudahan dan tingkat suku bunga rendah ini terus mendorong harga rumah untuk naik. Dan supply juga naik. Construction firm juga mengikuti demand yang naik, maka dia terus bangun. Nah, kita lihat di sini nih. Ini suku bunganya rendah kan dari mendekati 1. Namun ketika kemudian ada kebijakan suku bunga mulai naik, kita lihat di sini mulai naik ke-2, mulai naik ke-3, ke 4%, hingga sampai 5% nih di tahun 2006. Dan KPR juga diperketat. Housing demand itu menurun. Dan harga rumah mulai turun. Residential investment juga turun. Nah, suku bunga yang tiba-tiba naik ini merupakan awal mula dari banyak KPR yang default dan akhirnya awal mula dari The Great Recession tahun 2008.
Dan sekedar info tambahan, kenapa sih bank itu berani memberikan KPR ke subprime borrower atau orang yang memiliki kredit history yang meragukan atau kurang baik? Dari yang saya baca-baca, kenapa berani? Karena pertama gini, karena pada babak awal ini kan awal abad ke-20 ini kita lihat bahwa harga rumah itu terus naik. Jadi bank ini dia tuh berani. Kenapa? Karena kalaupun nanti peminjamnya itu gagal bayar, ada opsi rumah itu dijual. Dijual kan dapat harga yang lebih mahal karena harga rumahnya terus naik. Nah, itulah ya. Jadi aman gitu. Oh, kalaupun gagal bayar nanti rumahnya dijual lebih tinggi, jadi bisa disita bank ataupun suruh penjualnya jual, nanti pinjaman itu bisa dilunasi. Nah, inilah yang bank itu pede. Jadi syarat pinjaman itu murah banget, malah jadi ngasih pinjaman ke orang-orang yang meragukan dan jadi pukulan balik. Waktu suku bunga sangat tinggi, cicilan naik, banyak orang yang gagal bayar. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu inventory investment atau investasi inventory. Ini meliputi 3 hal: material, work in process, barang yang belum jadi, dan finished goods, barang yang jadi atau siap dijual. Pertanyaan muncul, kenapa sih firms menyimpan inventory? Ada beberapa alasan. Pertama, production smoothing, yaitu firms akan cenderung memproduksi barang dengan tingkat produksi yang stabil dibanding menyesuaikan penjualannya yang naik turun. Kenapa? Supaya lebih hemat. Karena kalau udah tetap target produksi misalnya per bulan itu 1000 barang, itu lebih pasti selain dari faktor tenaga kerja, pembelian material, dan lain-lain. Kemudian kedua adalah sebagai suatu faktor produksi. Apa maksudnya? Karena kalau ada inventory itu, firms akan beroperasi lebih efisien. Misalnya, contoh toko retail, kalau ada inventory-nya yang dipajang, maka pengunjung itu bisa lihat, oh ada inventarinya, barangnya ada, jadi akan membeli. Dibanding kalau misalnya toko retail, inventory-nya nggak ada, oh orang jadi nggak beli. Kemudian kedua adalah firms manufaktur, itu akan menyimpan spare part mesin. Jadi makanya dia menyimpan inventory itu. Jadi kalau misalnya ada yang rusak alatnya, bisa langsung diganti. Dibanding kalau dia nggak nyimpan inventory, saat mesinnya rusak, dia jadi kalau mesinnya rusak harus membeli pengganti materialnya itu ke toko atau ke penyedia jasa, itu akan lama. Padahal dia bisa langsung kalau punya inventory memperbaiki dan melanjutkan produksinya. Kemudian ketiga adalah stock out avoidance. Firms akan berusaha menghindari risiko penurunan penjualan akibat stok habis atau kosong. Jadi lebih baik nyimpan lebih, kejualnya berapa ya nggak masalah, bisa disimpan lagi, dibanding kita nyimpan yang nggak pas-pas tapi kemudian ternyata ketika mau dibeli stok yang ada tuh habis. Kemudian yang terakhir adalah work in process. Firms perusahaan yang menghasilkan finished good itu ada yang tahapnya itu nggak langsung cepat ya. Jadi misalnya contoh manufaktur mobil, manufaktur motor, itu kan butuh waktu yang panjang untuk dari material hingga jadi finished good. Maka dia pasti akan menyimpan motor setengah jadi, yang belum ada bahan dan lain-lain, itu pasti akan disimpan dalam bentuk work in process. Ya. Kemudian apa sih pengaruh real interest rate pada inventory investment? Hampir sama seperti yang tadi rental firm itu ya. Jadi ada opportunity cost untuk menyimpan inventory. Karena firms kehilangan kesempatan dari bunga yang seharusnya bisa diperoleh jika menjual inventory saat ini. Maksudnya apa? Kan dia nyimpan. Padahal harusnya inventory itu bisa aja langsung dijual atau nggak dibentuk inventory. Jadi maksudnya duit modalnya itu disimpan aja di bank. Kan kalau disimpan di bank dia bakal dapat suku bunga, dapat bunga maksud saya, dari uang yang ditabung itu. Nah inilah makanya kalau real interest rate naik, maka inventory investment akan turun.
Contoh kejadian yaitu pada tahun 1980 di Amerika saat suku bunga tinggi, banyak firms yang mengadopsi proses produksi just-in-time production plan. Itu yang mana kalau begitu order masuk baru diproses produksinya. Ini akan mereduksi jumlah inventory yang disimpan. Dan kita lihat pengaruh credit condition atau kondisi kredit pada inventory investment. Banyak firms yang bergantung pada pinjaman bank untuk melakukan pembelian inventory. Saat pinjaman itu sulit atau ketat, maka firm akan mengurangi jumlah inventory yang disimpan. Contoh kejadian yaitu pada saat krisis finansial, The Great Recession tahun 2008-2009, terjadi penurunan inventory investment di Amerika dari 72 miliar dolar hingga akhirnya 2009 itu turun 148 miliar dolar. Sebelumnya bahkan di 2008 turun 34 miliar dolar. Pemulihan baru terjadi pada tahun 2010, mana inventory investment itu ada pada angka 58 miliar dolar seiring dengan pulihnya keadaan ekonomi. Nah, kesimpulan dari ketiga jenis investment tadi yang telah kita pelajari, pertama, investasi itu berkorelasi terbalik atau negatif dengan real interest rate, investasi apapun. Baik yang tadi business investment, residential investment, maupun inventory investment. Ini mengkonfirmasi teori-teori dan kesimpulan yang telah kita pakai di pelajaran bab sebelumnya. Kemudian beberapa kejadian dapat menggeser kurva fungsi investasi pada business investment, yaitu perkembangan teknologi akan mengakibatkan MPK naik, sementara pada residential investment, peningkatan populasi akan meningkatkan demand untuk rumah. Selain itu, berbagai kebijakan ekonomi, perubahan terkait investment tax credit dan corporate income tax akan merubah kurva fungsi investasi. Kemudian kesimpulan ketiga, angka investment itu memang akan selalu volatil sepanjang siklus bisnis, dikarenakan belanja investment bergantung pada output ekonomi dan interest rate pada model neoklasikal. Output tinggi akan menaikkan keuntungan firm. Income yang tinggi juga akan meningkatkan demand untuk rumah. Output yang tinggi akan mendorong firms untuk meningkatkan inventory. Economic boom akan menstimulasi investment, sementara resesi akan membuat investment turun. Nah, sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Seno. Terima kasih.